Kidung Agung pasal 4 dalam perspektif mempelai wanita atau gereja. Pendahuluan. Pasal 3 menceritakan kerinduan mempelai wanita terhadap kekasihnya, sehingga ia sepanjang malam mencari mempelai pria di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, bertanya kepada para penjaga malam, sampai ia bisa memegang tangan mempelai pria. Namun tiba-tiba mempelai pria itu menghilang. Namun pada akhirnya mempelai wanita dapat mencium aroma wangi mempelai pria dan melihat kereta sang raja yang adalah sang mempelai pria itu sendiri, dan melihat betapa anggun, berwibawa dan gagah perkasanya sang mempelai pria dengan mahkotanya. Pasal 4 menceritakan mempelai pria memuji mempelai wanita dengan begitu detail dan personal, yang diakhiri dengan undangan untuk saling bertemu. Pasal 4 ayat 1, mempelai pria. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Mempelai pria memuji mempelai wanita. Kembali, mempelai pria memuji mempelai wanita. Perhatikan bahwa hal pertama yang diperhatikan oleh mempelai pria adalah mata sang mempelai wanita. Kidung 1 ayat 15, 2 ayat 14, 4 ayat 1, 5 ayat 12 yang dipuji bagaikan mata merpati. Hampir setiap pasal mempelai pria memanggil mempelai wanita dengan sebutan merpati. Kidung 1 ayat 15, 2 ayat 14, 4 ayat 1, 5 ayat 2, ayat 12, dan 6 ayat 9. Mata merpati memiliki penglihatan binokular, berfokus pada satu hal dan hanya satu hal. Merupakan burung cinta yang memperhatikan cinta pertama. Fokus ekstrim ini adalah agar kita dapat taat pada keinginan Tuhan karena kita mengenalnya secara mendalam. Ini artinya penyerahan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengenalnya lebih baik. Seekor burung merpati dalam Alkitab melambangkan awal yang baru, sebuah kemungkinan baru, sebuah ciptaan baru, lambang kehadiran Tuhan. Kejadian 6-9 menceritakan kisah tentang air bah ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera sehingga keluarga Nuh dan sisa-sisa makhluk ciptaan Tuhan dapat diselamatkan untuk sebuah ciptaan baru. 6 kali mempelai pria menyebut mempelai wanita dengan sebutan merpati, dan 4 kali mempelai pria melihat mata mempelai wanita seperti mata merpati. Hal ini menunjukkan betapa penting Tuhan memandang kita mempelainya dan begitu memperhatikan ketulusan dan cinta kita bagi Dia. Angka 4 pada Alkitab berarti kelengkapan. 4, angka pokok, adalah angka suci atau sakral dan lengkap bagi orang Ibrani serta bagi beberapa orang lainnya. Angka ini sangat sering muncul dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan melihat mata mempelai wanita sebagai suatu hal yang dapat melengkapi. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kekasih Tuhan, betapa penting untuk menjaga mata kita dari segala yang jahat. Jika hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, artinya ini adalah sesuatu hal yang penting yang dapat terkait dengan terangmu di matanya. Kabar baiknya adalah kita memiliki Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengingatkan kita menjauhi hal yang tidak membangun, terutama apa yang kita lihat dari gadget kita. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena Allah akan segera
membinasakan dunia dan menghakimi orang yang tidak benar. Kita jangan menjadi terikat dengan sistem dunia atau hal-hal tertentu di dalamnya. Semua nilai, sasaran, dan maksud hidup kita harus dipusatkan pada Allah dan harapan akan langit baru dan bumi baru. Wahyu 22. Dalam Alkitab, angka 6 dikaitkan dengan kelemahan, ketidaksempurnaan, dan dosa manusia. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Dan meskipun diciptakan menurut gambar Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa melalui godaan di Taman Eden. Dengan demikian angka 6 melambangkan keadaan manusia yang jatuh dan terpisah dari Tuhan. 6 kali mempelai pria menyamakan mempelai wanita dengan merpati, artinya Tuhan mengetahui bahwa kita lemah dan tidak sempurna. Kabar baiknya adalah justru di dalam kelemahan, maka kuasa Tuhan sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kasih karunia adalah kehadiran, kemurahan, dan kuasa Allah yang tidak pantas kita terima. Kasih karunia adalah suatu energi, suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah. Kasih karunia ini akan berdiam dalam diri orang percaya yang setia, yang mengalami kelemahan dan kesukaran demi Injil. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1. Semakin besar kelemahan dan pencobaan kita karena Kristus, semakin besar kasih karunia yang akan diberikan Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Apa yang dikaruniakannya akan selalu cukup bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, melayaninya, dan memikul penderitaan dan duri di dalam daging itu. 1 Korintus 10 ayat 13. Selama kita mendekatkan diri kepada Kristus, maka Kristus akan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan surgawinya. 2. Kita harus bangga dan melihat nilai kekal dalam kelemahan kita. Karena dengan demikian kuasa Kristus ada bersama kita dan diam dalam diri kita, sementara kita menempuh hidup ini menuju rumah surgawi kita. Kekasih Tuhan, janganlah kita membatasi pelayanan Tuhan ini hanya di area gereja dan di lingkungan sesama jemaat saja. Tetapi sesungguhnya pelayanan Tuhan adalah tempat di mana Tuhan menaruhmu berada. Apakah kamu adalah ibu rumah tangga? Maka pelayananmu adalah keluargamu, tetanggamu, di sekitarmu. Apakah kamu bekerja? Maka pelayananmu adalah di tempat kerjamu. Apakah kamu seorang pelajar atau mahasiswa? Maka pelayananmu adalah di tempat kamu belajar. Inilah hidup yang berpadanan dengan panggilan Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kamu, kepada Tuhanlah kamu mengabdi. Namun alangkah mulianya jika di tengah kesibukanmu bekerja, kamu masih bisa melayani gereja tempatmu beribadah. Semua ini adalah panggilan dan memerlukan pengorbanan yang kita lakukan dengan sukacita atas dasar kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang dimuliakan dalam hidup kita. Hal kedua yang Tuhan perhatikan adalah rambut mempelai wanita yang diungkapkan bagaikan kawanan kambing hitam yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Rambut dalam Alkitab adalah suatu simbol yang kuat yang melambangkan kekuatan, kekuasaan, dan dipisahkan untuk Tuhan. Rambut Simpson menggambarkan kekuatan fisik, kesederhanaan, dan ketundukan pada rencana Tuhan. Alkitab mencatat pedoman untuk rambut bagi pria dan wanita. Kehormatan, kebijaksanaan, dan tindakan pengabdian. Rambut digunakan untuk menandai hal-hal ini. Rambut hitam, bagai kawanan kambing yang turun dari pegunungan Gilead, adalah gambaran mempelai pria terhadap rambut mempelai wanita. Gilead merupakan batas wilayah,
Maka dalam pengertian rohani, Gilead menandakan kebaikan pertama, yaitu kebaikan indera tubuh, karena kebaikan atau kesenangan dari hal-hal inilah yang pertama-tama diinisiasi oleh manusia yang sedang dilahirkan kembali. Sama seperti orang-orang Yehuda yang diberitahu oleh Allah melalui Yeremia pasal 8, 46 dan 51 bahwa hanya balsam Gilead yang dapat menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri. Hal yang sama dapat dilihat dari Yesus melalui balsam Gilead. Yesus sebagai balsam Gilead. Darahnya di kayu salib dan kesediaannya untuk memberikan hidupnya bagi kita mencerminkan balsam penyembuhan yang dapat menyembuhkan kita dari keterikatan kita terhadap dosa. Pasal 4 ayat 2. Mempelai pria. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Hal ketiga yang diperhatikan oleh mempelai pria adalah gigi mempelai wanita. Gigi yang digambarkan bagaikan kawanan domba yang baru dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Artinya gigi yang putih, bersih, dan wangi. Gigi seperti dalam Kejadian 49 ayat 12. Dalam arti sebenarnya menandakan tingkat kehidupan alamiah. Setiap bagian tubuh yang keras seperti tulang dan tulang rawan berhubungan dengan kebenaran dan kebaikan dari tingkat alamiah yang paling rendah. Gigi menandakan sisi luar kehidupan diri alamiah atau tingkat indrawi. Gigi juga terkait dengan emosi yang dirasakan oleh manusia. Alkitab mencatat hal-hal seperti menggertakkan gigi, sama dengan amarah, putus asa. Matius 8 ayat 12. Kisah Para Rasul 7 ayat 54. Kebersihan gigi sama dengan kelaparan. Amos 4 ayat 6. Gigi anak-anak menjadi ngilu. Anak-anak yang menderita karena dosa-dosa ayah mereka. Yezkiel 18 ayat 2. Kekasih Tuhan, gigi yang bersih dan wangi menunjukkan kondisi berpuasa, di mana kerinduan dan kehadiran Tuhan seringkali membuat kita tidak ingin makan, sampai kita bisa mendengar suaranya. Sebenarnya hal ini bukan berarti bahwa berpuasa berarti memiliki kerohanian yang baik. Bukan begitu. Puasa membantu kita yang berada di tubuh daging ini untuk menguasai kedagingan ini sehingga kepekaan roh menjadi lebih tinggi. Puasa yang dilakukan pada Perjanjian Baru bukan lagi untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan atau meminta ampun dosa seperti orang-orang Niniwe. Bagi kita, Tuhan Yesus adalah kebenaran kita. Dan puasa yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kepekaan terhadap roh, memberi kekuatan spiritual untuk memperluas kerajaan surga, terutama dalam mendobrak benteng-benteng kebebalan pikiran yang ada di pikiran manusia, menghancurkan benteng-benteng iblis, sehingga Injil bisa masuk dan memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Kisah 13 ayat 2 sampai 3, 14 ayat 23 dan 27 ayat 9. Kisah 13 ayat 2 sampai 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kekasih Tuhan, bahkan orang yang tidak percaya pun berpuasa untuk menguatkan roh-roh yang mereka sembah. Tentu saja ini bukanlah paksaan, tapi penyerahan diri kepada Tuhan. Bapa di surga sangat menghargai anak-anaknya yang rindu melakukan firman-Nya tanpa paksaan, memberikan diri dengan rela hati dan sukacita atas dasar kasih kepada Tuhan.
walaupun sebenarnya yang mendapatkan keuntungan adalah orang Kristen itu sendiri. Ketika kita berpuasa, maka kita akan memiliki roh yang sangat peka terhadap komunikasi Roh Kudus. Dan ini bisa didapatkan melalui doa dan puasa. Tuhan Yesus berkata bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan hanya dengan doa dan puasa. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berpuasa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah berpuasa dengan sukacita dan percaya bahwa Tuhan sudah mengatasi permasalahan kita. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pasal 4 ayat 3. Mempelai pria. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Hal keempat yang diperhatikan mempelai pria adalah bibir mempelai wanita. Bibir sebagai simbol pujian dan penyembahan. Bibir seringkali melambangkan pujian dan pemujaan kepada Tuhan. Kitab Mazmur berulang kali menekankan penggunaan bibir untuk menyatakan pujian kepada Tuhan. Bibir berwarna merah darah seperti pita kirmisi, berarti bibir yang berisi pujian dan pemujaan terhadap darah Kristus Yesus yang tercurah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan setan-setan pun dapat diusir dengan mengucapkan darah Yesus melalui bibir kita. Betapa hebat kuasa darah Yesus Kristus. Selain itu, yang berkaitan dengan bibir adalah mulut mempelai wanita yang elok bentuknya. Dalam Perjanjian Baru, mulut, bahasa Yunaninya stoma, digunakan seperti halnya dalam Perjanjian Lama. Mulut mengungkapkan apa yang ada dalam hati seseorang. Dalam Yakobus 3 ayat 3-12 dikemukakan bahwa jika orang dapat mengendalikan ucapan mulutnya, mereka dapat mengendalikan tindakannya. Mulut adalah pusat dari banyak komponen mendasar aktivitas manusia. Mulut adalah konsumsi, ucapan, napas, romansa. Mulut adalah komunikasi, interaksi, hampir seperti pintu menuju jiwa. Sebagai muara sungai, mulut memiliki arti sebagai pintu atau gerbang yang memberikan akses ke alam eksistensi lainnya. Wahai kekasih Tuhan, tahukah kamu bahwa mulutmu sangat berkuasa? Bahkan sebelum kamu ucapkan dengan mulutmu, Tuhan Allah tahu dan mengabulkannya, karena kamu yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kekasihnya Tuhan. Bayangkan situasi seperti ini. Jika seorang raja memiliki banyak teman wanita, mereka semua memiliki hubungan dengan sang raja. Mereka semua tentu memiliki keinginan yang disampaikan kepada sang raja. Tapi, keinginan siapakah yang akan sang raja kabulkan dari antara semua teman wanita sang raja? Tentu saja keinginan teman wanita yang mau menjadi kekasih sang raja, bukan? Sebagai kekasih sang raja, tentu saja ia harus mengorbankan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan sang raja. Keinginan kekasih sang raja sama dengan keinginan sang raja. Karena hubungan yang dekat, ia tahu mana yang disukai dan tidak disukai sang raja. Inilah maksud dari Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Hak istimewa ini diberikan bukan kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan Allah Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 1. Betapa indahnya hubungan kita sebagai kekasih Tuhan Yesus dengan Allah Bapa di surga. Jadi kekasih Tuhan, pakailah mulutmu yang penuh kuasa itu untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Dia, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Nya. Sama seperti Bapa di surga yang mengucapkan apa yang mau Dia lihat, demikianlah kekasih Tuhan mengucapkan apa yang mau Dia lihat terjadi di hidupnya sesuai dengan kehendak Bapa. Efesus 3 ayat 19-21. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Hal kelima yang diperhatikan mempelai pria adalah pelipis, mempelai wanita yang tersembunyi di balik telekung. Dalam bahasa Inggris, pelipis adalah temples, yang artinya kuil atau bait. Kuil-kuil tersebut mewakili berbagai tradisi keagamaan dan spiritual, dan seringkali memiliki makna simbolis yang dalam. Secara umum, kuil dipandang sebagai tempat suci, tempat orang dapat terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi atau kehadiran ilahi. Kuil berfungsi sebagai tempat untuk berdoa, bermeditasi, dan melakukan ritual keagamaan. Kuil atau bait Allah, yang saat itu disebut kemah suci Allah, terdiri dari 3 pelataran. Pelataran luar, tempat kudus, dan tempat maha kudus. Di tempat Maha Kudus itulah Roh Allah diam, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Lama. Bait Allah merupakan representasi langsung dari Bait Allah saat ini. Namun, secara mendalam kita juga menyadari bahwa kita terdiri dari 3 bagian sama seperti Bait Allah dalam Perjanjian Lama, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Mempelai pria memandang pelipis mempelai wanita seperti belahan buah delima yang kalau kita perhatikan juga terdiri dari 3 bagian. Bagian kulit, daging buah, dan biji. Semua terselubungi dengan warna merah. Warna merah dalam Alkitab artinya adalah darah. Karena hanya darah yang dapat memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Darah Kristus yang berbicara jauh lebih kuat dari darah Habel. Darah Kristus yang berbicara jauh lebih kuat dari darah hewan korban dalam Perjanjian Lama yang masih juga dilakukan oleh agama lain. Darah Kristuslah yang selalu menyelubungi tubuh, jiwa, dan roh kita. Namun karena pelipis lebih berbicara mengenai pikiran atau jiwa kita, maka ayat ini berbicara bahwa Kristus Yesus mempelai kita, melihat kekasih Tuhan yang selalu memiliki, menghargai, dan mengingat pengorbanan Kristus. Hal ini indah di mata Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Inilah gol Bapa kita di surga yang tentu saja menjadi gol kita sebagai kekasih-Nya. Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pasal 4 ayat 4, mempelai pria. Lehermu bagaikan menara Daud,
dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Hal keenam yang diperhatikan mempelai pria adalah leher mempelai wanita yang bagaikan menara Daud, tempat menyimpan senjata yaitu perisai dan gada para pahlawan. Secara natural, leher menunjukkan kekuatan seseorang. Jika seseorang merasa lelah, lehernya tertunduk ke depan atau ke samping. Leher menopang kepala dan menghubungkan badan dengan kepala seseorang. Tuhan seringkali memakai kata leher untuk menunjukkan sifat seseorang atau suatu bangsa. Bangsa yang tegar tengkuk menunjukkan kondisi bangsa yang sulit diajar, keras kepala, dan seringkali mengikuti keinginan sendiri. Tuhan ingin anak-anak Tuhan memakai kalung kasih dan kesetiaan pada lehernya. Amsal 3 ayat 1-4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.